Dan sesuai apa yang kita bahas kemarin di live streaming, ternyata dolar ataupun US Treasury mengalami rebound, dan itu pula yang membuat kenapa emas agak sulit untuk berkembang lebih lanjut. Karena kita sempat lihat kenaikan ataupun rebound emas sampai 3055, tapi kemudian tergelincir kembali di bawah level 3000. Tapi kira-kira apakah ini menjadikan pertanda bahwa emas sudah selesai, atau memang seperti yang kita kupas kemarin ya, bahwa penurunan harusnya sudah mulai tertahan atau mulai berkurang? Ini dia ulasannya. Oke, seperti yang terlihat di sini teman-teman, grafik menunjukkan ada rebound, lalu kemudian untuk pagi ini memang sedikit turun ya. Kalau lihat seperti ini berarti saya sih agak sedikit abaikan karena running price masih berjalan, berarti kita tidak anggap itu perubahan yang besar. Tapi intinya adalah apa yang kita gambarkan kemarin terkait dengan perkiraan atau dugaan bahwa itu adalah wave A atau correction wave untuk ABC, maka sudah dimulai dari sejak kemarin ya. Nah, kita tinggal tunggu nih, ada koreksi, kalaupun turun, saya asumsikan bahwa penurunan hari ini mungkin saja anggaplah mungkin wave B, atau mungkin masih tetap kategori wave A. Artinya, kalau begitu kita mungkin antara dua ini ya, antara dia masih tetap jalur kenaikan atau sudah mulai koreksi lagi, tapi tidak diharapkan turun lebih rendah. Belum waktunya. Saya rasa kita baru akan dapatkan ini nanti setelah pengumuman bahwa tarif resiprokal resmi berlaku, karena di situ berarti dolar ataupun US Treasury dan juga saham kemungkinan akan lanjutkan penurunannya. Tapi untuk sementara waktu ini, skenario ini masih tetap seperti yang kemarin. Dugaan kita adalah kondisi rebound ataupun pantulan masih akan tetap ada dan mendominasi untuk sementara waktu. Nah, tapi juga akan sangat dipengaruhi oleh pergerakan dari US Treasury sendiri. Kita lihat di sini terpantau bahwa rebound sangat tinggi untuk US Treasury yield, dan kemarin kita sudah sempat singgung, kalaupun terjadi kenaikan ada dua kemungkinannya ya. Potensi yang pertama adalah kaitannya dengan neckline. Jelas di sini neckline-nya ditembus ya. Karena kita punya head and shoulder dari grafik ini, berarti kita asumsikan bahwa neckline ini ditembus, dan mungkin juga kita asumsikan gagal sementara waktu lah gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari secara keseluruhannya, ingat bahwa kita yang penting adalah selama dia tidak tembus dari trendline merah ini, maka kita asumsikan pullback ataupun pull up yang terjadi pada US Treasury itu bersifat sementara. Artinya lagi-lagi kalau kita gambarkan di sini, kemungkinannya potensinya akan seperti demikian ya, dan pada akhirnya selama tidak ada trigger ataupun pemicu untuk tembus lebih lanjut, maka dia akan kembali dalam faktor penurunan. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu dalam 1 atau 2 hari ke depan ya, terutama untuk 9 dan 10 April. Oke, berarti kalau begitu, kalau kita perhatikan dari pound sterling, harusnya kita akan dapatkan penurunan lebih lanjut dari pound sterling, apalagi setelah kemarin tembus MA 200 dan kemudian candlestick masih tutup bearish ya. Jadi yang pertama indikasinya adalah bearish engulfing, kemudian yang kedua adalah dikonfirmasi dengan bearish dan juga termasuk tembus dan turun di bawah MA 200. Artinya kalau begitu yang paling dominan untuk saat ini pound sterling akan terjadi tekanan turun kembali atau koreksi lanjutan, dan terutama kalau misalkan dolarnya masih terlalu kuat ya. Berarti saya akan mengamati atau mencermati level 1.2715, dan kalau itu tembus berarti akan ada peluang untuk turun lebih lanjut, dan mungkin kategorinya areal ini teman-teman ya. Jadi 1.2700 sampai 1.2600 itulah areal atau teritori yang memungkinkan bisa disentuh dalam waktu dekat. Sementara kalau kita lihat dari grafik 4, strateginya saya tidak akan follow sell tapi menunggu rebound, dan rebound ini saya rasa zona merah ini masih cukup wajar ya, dengan asumsi bahwa ini adalah yang sebelumnya menjadi level support, kemudian dia ditembus, berarti sekarang ini berperan sebagai resisten. Jadi intinya kalau lihat dari pola seperti ini ya, saya akan tetap mengincar zona sell di titik resistennya atau mendekati resisten. Sementara untuk crude oil ya, dia mengalami rebound ya. Dia mengalami rebound karena pulihnya katakanlah mungkin dinginnya tekanan dari pasar saham dan juga secara global. Dan ini terlihat kemarin terjadi rebound dari level 58 sampai ke titik tertinggi di area 63. Wow, sempat spike sampai 63 tapi itu berupa tail, kemudian ditutup lagi dan akhirnya berada di 60. Nah, untuk saat ini kalau kita perhatikan dari candlestick saja, harusnya memang akan terjadi rebound. Tapi lagi-lagi, berhubung kemarin reboundnya itu tertahan, Anda bisa lihat di sini di 38,2%, berarti sebetulnya kita masih punya harapan akan melihat ini akan terjadi penurunan. Tapi pola dasarnya kalau lihat dari pola pergerakan, tentunya yang akan terjadi adalah seperti demikian. Anda bisa sell di area ini 38,2%, atau yang paling pemuncak adalah area 65. Nah, apakah kita bisa juga buy karena berhubung dia ditutup dengan candlestick bullish, atau kategorinya adalah inverted hammer. Satu sisi teman-teman, harusnya secara teori memang inverted hammer akan memberikan kesempatan atau peluang untuk rebound, dan itu berarti terjadi setelah penurunan yang sangat ekstrim kemarin. Tapi di lain sisi, Anda bisa perhatikan rebound kemarin pun terjadi rejection
tepat kurang lebih mungkin sepertiga atau setengahnya dari real body candle bearish ini. Artinya di sini kenaikan kemungkinan masih sifatnya sementara atau terbatas. Oleh karena itu kalau dilihat dari grafik keempat, Anda punya opsi untuk melakukan sell di teritori ini teman-teman. Nah itu berarti sebetulnya kesempatannya adalah dia rebound ataupun naik dulu sampai level 65. Apakah itu memungkinkan? Kalau berkaca kemarin dia rejection di situ, menjelang 64 langsung rejection, lalu kemudian ini ditutup dengan tail, maka saya ragukan ini bisa terjadi ke 65. Artinya, kalau saya mengikuti pola yang terjadi, maka saya akan incar sell di teritori merah ini. Persis dengan apa yang terjadi kemarin, karena ini dianggapnya false breakout. Artinya lagi, berarti 62 ataupun 63 itulah area yang cukup ideal untuk kita incar sebagai opsi sell kembali. Dengan harapan bahwa dia akan turun ke 60 atau bahkan turun ke level 58 kembali. Kalau ternyata kepanikan kaitannya dengan resesi global itu kembali dominan. Nah, sementara untuk emas, berhubung kemarin kita juga sudah mempersiapkan atau memperkirakan penurunan sampai 2956, coba lihat ternyata penurunan itu persis di zona support kita. Fibonacci retracement 0%, dan kita sudah sempat singgung bahwa ini adalah menandakan bahwa kenaikan atau tren kenaikan itu masih kuat ya. Jadi juga candlesticknya ditutup dengan inverted hammer. Nah, praktis harusnya hari ini kita buy ya. Cuman di sini ada keraguan apakah dia kenaikannya akan optimal apa tidak. Kalau kita kategorikan candlestick hitam ataupun doji candle ini diartikan sebagai rejection zona support, ya secara teori kita akan dapatkan kenaikan itu dan targetnya adalah high kemarin 3055 atau yang terdekat adalah di teritori ini. Ini adalah 3030-an ya, 3030, 3033. Nah, kalau memang ternyata itu yang diinginkan, Anda boleh prefer buy, tapi catatannya segera exit begitu sudah memasuki teritori 3030 atau mendekati 3030. Nah, sayangnya teman-teman, kalau kita perhatikan di grafik keempat, sebetulnya ini belum mencerminkan kekuatan sebenarnya dari bullish. Yang saya khawatirkan adalah kenaikan ini bersifat sementara persis dengan yang terjadi kemarin. Nah, walaupun dia sudah tembus di atas 3000, tapi kita punya resisten di 3040 ini. Nah, jadi ada dua resisten di situ sebelum akhirnya berhadapan dengan resisten psikologis 3076 sampai 3100. Selama posisi harga masih tetap berada di bawah area 3040, maka saya asumsikan dia masih bisa terjadi rejection turun dan bahkan kembali turun di bawah 3000. Cuma lihat di sini, kabar positifnya adalah kemarin dia tertahan dan itu mengartikan bahwa areal 2956, 2960 sangat kuat. So, kalaupun terjadi penurunan seperti yang kemarin kita duga adalah ABC, maka sebetulnya titik aman yang harus kita bisa incar untuk buy berikutnya adalah di teritori 2960-an atau 2970. Itu pun kalau catatnya ada swing low kembali. Kalau tidak ada, maka Anda perhatikan di malam hari. Kalau ternyata dia sudah bergegas tapi tidak kuat untuk naik di atas 3040, Anda boleh incar sell di situ dengan catatan stop loss tetap harus digunakan. Nah, paling memungkinkan kalau misalkan ternyata strong bullish, itu baru akan terjadi kalau dia sudah tembus kembali di atas zona coklat. Selama tidak tembus, berarti intinya kita masih tetap akan lihat penurunan itu. Nah, tapi apakah buy akan kembali mendominasi? Saya rasa dengan target penurunan yang sudah terjadi kemarin, koreksinya sudah jelas tertahan di situ dan berarti bullishnya secara bertahap bisa saja terjadi. So, kalau misalkan strategi sell kita di 025 berhasil, Anda bisa exit sebelum 3000, kemudian Anda amati, kemudian cermati. Kalau memang ternyata tidak ada penurunan lagi di bawah 3000, Anda bisa perlahan untuk mengincar buy. Dengan catatan bahwa target utamanya hanya sampai 3040.